Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya dimanapun Anda berada seantero Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Yono Mustafa, masih tetap di channel NU Kertahayu Official tentunya. Jangan lupa sahabat-sahabat, sebelum lanjut ya, tolong like, share, and subscribe-nya. Jangan lupa nyalakan notif loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Yono Mustafa, masih tetap di perbincangan sehabis Jumat ya, habis Jumatan, dan tetap di channel NU Kertahayu Official. Dan terima kasih buat sahabat-sahabat setia yang sudah sering mampir dan yang sudah mensedekahkan likes-nya, subscribe-nya ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan sahabat semuanya, satu minggu kita jumpa lagi ya tentunya. Ini mungkin bisa dikatakan melanjutkan dari perbincangan kita kemarin dengan Ustadz Aka ya. Alhamdulillah di depan kita atau di depan saya sudah hadir Aka yang sudah biasa menemani saya dalam perbincangan ini, tentunya dengan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Tentunya sangat suatu aset di NU Kertahayu Official. Sebelum kita berbicara tentang panjang lebar atau mungkin nanti penjelasan dari Aka, ini ada sedikit pemikiran kan nih, pemikiran atau unek-unek ya, bahasa ini yang terbersit dalam pemikiran saya. Kemarin kan Aka pernah mengatakan kita jangan memahami Al-Quran dengan secara tekstual gitu kan ya. Namun nanti akan untuk menjelaskan, dan mungkin bisa dikatakan pertanyaan juga dari saya gitu kan kayak kalau kita tidak boleh memahami arti, berarti arti kan, arti atau makna dari Al-Quran secara tekstual harus seperti apa? Mungkin sahabat-sahabat semua yang ada di seantero sana juga mungkin ada yang bertanya seperti itu. Harus seperti apa sih kita memahami tentang Al-Quran gitu kan. Jadi kebanyakan kita membaca dan mengartikan mungkin hanya secara ya, kalau dikatakan penglihatan kasat mata mungkin ya, secara global aja. Jadi mungkin bisa dikatakan, sedangkan mungkin kalau di tafsir yang di Al-Quran ada terjemahnya, itu kan bahasanya bahasa global. Dan kadang saya sendiri kalau membaca arti dari Al-Quran sendiri di Quran terjemah itu kadang itu suka blunder nih, maksudnya ini kemana gitu kan, jadi mohon penjelasannya lebih detail ya Kak ya, biar saya atau sahabat semuanya atau sahabat-sahabat kita yang suka sering mampir di channel kita itu lebih detail, dan mungkin kepenasarannya itu bisa terpecahkan. Mungkin silakan Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk berkomentar atau berbicara terkait hal ini. Ya. Al-Fakir sedikit ingin membahas tentang pertanyaan tadi dari Mang Kayong. Kita seorang muslim, betul, terus berpegang kepada Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu petunjuk dari Allah, betul, di dunia dan di akhirat. Terus kita gimana dong? Memahami petunjuk. Betul, ini intinya memahami. Kalau kita blunder kan, begitu kan? Ini ya, baik. Memang ada kalam Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, la khaira fi tilawatil Quran bila tadabbur. Kata Sayyidina Ali,
tidak baik secara sempurna mananya, tidak baik secara sempurna jika kita membaca Al-Qur'an tapi tidak dibarengi dengan tadabbur. Jadi tadabbur makna. Nah, arti dari tadabbur, Kak? Tadabbur itu apa? Jadi ketika kita membaca Quran, kita sambil menyerap. Oh, sambil menyerap ya. Makna-makna dari Al-Qur'an tersebut. Iya. Baik. Bahkan para sahabat dulu ini ada kunci. Sahabat dulu ada kerjaannya dulu, para sahabat satu hari full bukan 24 jam ya. Satu hari siang malam. Di antara sahabat ada yang memahami atau bertapakur memahami satu ayat. Betul. Apa maknanya? Saking sangat dahsyatnya makna dalam kandungan Al-Qur'an. Betul. Apakah di situ kita tidak paham bahwa makna Al-Qur'an itu sangat dalam? Baik di dalam Hasyiah Burdah, Imam Al-Baijuri mengutip para ulama ahli Quran, ahli tafsir. Dalam satu ayat saja itu bisa menghasilkan 60.000 makna. Satu ayat. Satu ayat. Dan kalau kita cuma memahami satu ayat, berarti secara tekstual itu berarti yang membuat kita blunder. Iya. Iya. Baik. Jadi alhasil kalau tadabbur kita boleh pakai terjemah. Betul. Tapi terjemah itu bukan murad. Apa murad? Bukan yang dimaksud oleh Allah itu seperti itu. Ya. Ini gini, janggalnya kan kemarin kita bahas di antara faktor orang bisa menjadi sesat, orang bisa menjadi tergelincir kepada akidah yang bid'ah. Itu diantaranya memahami Al-Quran secara tekstual. Begitu kan kemarin? Betul. Ya. Jadi kesan kemarin kita tidak boleh memahami Al-Quran dengan secara tekstual saja. Nah, begitu. Betul. Karena itu memang bukti nyata. Khususnya di Indonesia, bahkan saya pernah bertemu dengan orang-orang yang begitu. Sholat tidak, puasa tidak, dzikir tidak. Kenapa tidak sholat sedangkan berbicara agama sangat kesana kesini? Karena wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kata Allah dalam Quran, ibadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai datangnya keyakinan. Kan sudah datang yakin. Jadi untuk apa ibadah? Kalau kita memaknai cuma sampai di situ. Ya. Betul. Itu di antara satu kesesatan kenapa menjadi fatal jika kita memahami Al-Qur'an secara tekstual. Tidak ibadah karena setelah datangnya keyakinan, karena di dalam ayat tadi mengatakan seperti itu. Beribadahlah kamu sampai datanglah keyakinan. Ternyata setelah datang keyakinan beribadahnya ditinggalkan. Iya. betul. Itu fatalnya. Betul. Fatalnya. Kita coba pahami siapa yang membunuh Sayyidina Ali. Itu seorang penghafal Al-Qur'an. Kenapa sampai seorang Sayyidina Ali yang menjadi Khalifah Rasyidin generasi keempat dibunuh oleh dia? Padahal yang membunuh itu penghafal Al-Qur'an. Oh, bukan kaleng-kaleng. Kenapa sampai membunuh? Itu adalah korban daripada memahami Al-Qur'an secara tekstual. Betul. Padahal Sayyidina Ali, kata Rasul, ana khazainul ulum, saya gudangnya ilmu. Kata Rasul, wa Ali babuha. Ali adalah gerbang daripada gudang ilmu tersebut. Di sana kita mulai paham. Baik, itu yang pertama. Iya. Yang pertama. Yang kedua, ada tafsir, ada takwil. Ada tafsir, ada takwil. Perbedaannya, Kak? Ya. Tafsir itu lihat di di Muqaddimah Tafsir Futuhatul Ilahiyah. Itu ada 8 jilid. Di jilid pertama seorang ahli tafsir. Jadi tafsir itu harus ada bersilsilah. Ini ayat Quran, lafaz ini tafsirnya ini. Ayat ini tafsirnya ini. Itu harus bersilsilah, bersanad. Beritisol sampai Rasul. Iya. Sampai Rasul. Karena metode tafsir itu banyak. Apakah tafsir lahir pada masa ini atau para ulama? Tidak. Tafsir sudah lahir pada masa sahabat. Kita kembali kepada sejarah tafsir, banyak sahabat yang membuka pengajian tafsir. Banyak.
Saya pernah mencatat sejarah itu. Saya pernah mencatat sejarah itu diantaranya di Muqaddimah Tafsir Al-Kasyaf. Padahal tafsir Al-Kasyaf itu tafsir Mu'tazilah. Pengarangnya masih Mu'tazilah, tetapi penasihnya itu sudah Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di sana dijelaskan sejarah tafsir. Jadi tafsir sudah terlahir di zaman sahabat. Tafsir itu oleh sahabat sendiri loh. Tafsir itu oleh sahabat sendiri ditafsirkan dengan berbagai macam ilmu. Betul. Ada yang ditafsirkan kepada hukum-hukum undang-undang. Kita sebut fikih. Ada yang ditafsirkan kepada tasawuf atau amaliyah-amaliyah batin. Disebut oleh kita itu ilmu tasawuf. Walaupun zaman dulu belum ada kata tasawuf itu. Cuman kita namakan ilmu tersebut yang bercerita tentang batiniah, tentang batin, Rasul berbicara hati, Al-Quran berbicara hati. Itu kita sebut namanya ilmu tasawuf. Ada yang intuisi, ketauhidan. Kita sebut nama itu ilmu tauhid. Sejarah, gramatika, sastra, tafsir daripada sahabat itu sudah ada. Cuman mungkin kala itu belum dibukukan mungkin ya, atau gimana Kak? Sudah dibukukan. Ya, sudah. Dengan masa itu, mungkin buku masa itu ya. Jadi bukunya maksudnya para sahabat yang menulis, yang menghafal, begitu. Ya, nanti kan tafsir ada tafsir riwayat, ada tafsir diroyat. Demikian gimana, apa lagi yang harus dipecahkan nih? Mungkin lebih detailnya Kak. Lebih detailnya artian supaya sahabat-sahabat semuanya, khususnya saya, lebih memahami. Bagaimana cara memahami Al-Quran? Ya, bagaimana cara kita mempelajari dan memaknai arti-arti dari Al-Quran itu sendiri. Baik. Terjemah boleh saja kita konsumsi. Tapi terjemah itu hanya sekedar untuk tadabbur makna. Kalau untuk sejarah murad, secara tafsir, kita kaji minimal atau kaji ilmu-ilmu tafsir dari para ulama, dari para ahli, dari para guru-guru kita. Karena apa? Kalau kita langsung sembarangan, hukumnya gini, Al-Quran begini, hukumnya begini, Al-Quran begini. Betul. Bukannya nggak boleh, silakan. Kalau sudah ranahnya di sana. Karena Rasul pernah berbicara, man qala fil Quran bi ghairi ilmin. Siapa orang yang mengomentari Al-Quran, ini maknanya ini maknanya ini, tanpa ilmu. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Silahkan pesen tiket nanti di neraka. Wow. Rasul, hadis riwayat Imam Tirmidzi, jalur dari Imam Abdullah bin Abbas. Maknanya, kata Imam Ibnu Asir itu seorang mufasir besar. Masya Allah. Larangan ini mempunyai dua kemungkinan. Yang kemungkinan pertama itu banyak. Ada yang menafsirkan Al-Quran sesuai keinginannya pribadi karena ada tujuan tertentu. Kedua, menafsirkan Al-Quran berkomentar tentang mana-mana Al-Quran, tujuan daripada ayat-ayat. Padahal ayat tersebut dia tahu ini masih maknanya rancu. Bisa begini, dan bisa begitu. Kemudian dia vonis maknanya seperti ini. Padahal dia sendiri merasakan masih meragukan mungkin Akhirnya divonislah maknanya seperti ini karena dia mempunyai tujuan. Itu termasuk. Kemudian contohnya lagi, wataroton yakun lahu gordun sohi. Seseorang memaknai Al-Quran atau menafsirkan suatu ayat dengan makna seperti begitu, tujuannya seperti begitu. Tujuannya bagus padahal. Tujuannya bagus. Tetapi payastadilu bihi bima yalamu anahu lam yarid bi. Tetapi hanya mencocok-cocokkan saja. Hanya mencocok-cocokkan saja. Memirip-miripkan mungkin. Mengira-mengirakan. Maka itu termasuk dalam man qala fil Quran bi ra'yi. Jadi bigori ilmin. Jadi termasuk ancaman hadis tersebut. Jadi memaknai Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan tanpa ilmu. Jadi termasuk. Nah, jadi memirip-miripkan itu. Yang kedua diantaranya ialah
faktor kenapa bisa terancam dengan ayat seperti ini, karena bisa ayat tasaro'a ila tafsirihi bizahiril arabiyah. Lihat, cepat menafsirkan suatu ayat dengan dohir kalam. Artinya Kak, dari teks. Dari teks ya. Cepat menafsirkan maknanya ayat ini begini karena hanya memanai dohir ayatnya saja, teksnya saja. Teks dari ayat-ayat tersebut berarti ya. Bigair istidharin bisima, tanpa meneliti dengan sima apa sima? Sima itu mendengar daripada ahli-ahli tafsir. Ahli tafsir. Wa nakli, apa nakli? Riwayat, sanad, silsilah. Ya talaku bigair ibil Quran wa ma bihi minal alfad Abu Bahama. Tidak mengkaji lafaz-lafaz asing dalam Al-Qur'an seperti lafaz-lafaz mubham, lafaz mubadalah, ikhtisar, hadap, idmar, takdim, takhir. Itu termasuk. Emang Al-Quran seperti apa? Kalau kita memanai Al-Quran, langsung saja karena dari Tuhan. Quran dan terjemahnya. Dari Tuhan ini langsung. Kenapa harus meminta komentar manusia? Manusia mungkin bisa salah. Ya Allah, ya Rob. Itu yang membuat orang kadang salah langkah di situ ya Kak ya. Mungkin kata sebagian orang begini, mungkin saja kalau kita minta pendapat manusia, mungkin saja itu kan salah. Itu pemikiran dia. Kita boleh dong berpikir karena kita juga manusia. Ya. Yang menafsirkan Quran itu orang-orang yang bersilsilah. Iya, betul. Bersanad. Kenapa tafsirnya ini? Karena riwayatan dari Imam Ibnu Abbas. Kenapa tafsirnya ini? Karena riwayat dari Imam Ibnu Umar. Itu bersilsilah dari Rasul semuanya. Dari para sahabat-sahabat. Karena kata Rasul, ikutilah sahabat. Ikutilah sahabat. Iya. Fattabi'uni wattabi'u khulafa'ir rasyidin. Kurang lebih maknanya seperti itu. Lihat di dalam Faidul Makiyah, Rasul menyuruh mengikuti para sahabat. Dan sahabat itu bermacam-macam kadarnya, kelasnya memahami tafsir itu sendiri. Betul. Ya. Faman lam yahkum dohirat tafsir wa badar ila istinbatil ma'ani bimujarradi fahmil arabiyah kasuru golatuh. Wa dakhala fi jumrati man fasarul Quran bi ghairi ilmin. Siapa orang yang tidak menghukumi dohirnya tafsir, tidak menghukumi tafsir berarti memahami Al-Quran tidak dengan tafsir. Kemudian wa badara ila istinbatil ma'ani, tergesa-gesa cepat memutuskan makna dan maksudnya ayat ini seperti ini loh. Bimujarradi fahmil arabiyah, dengan hanya modal memahami tekstual saja. Kasuro golatuh, pasti bakal banyak salahnya, bahkan wadakhala fi jumratiman, bahkan bakal termasuk dari golongan orang yang menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Betul. Begitu. Jadi kesimpulan sementara sementara itu kita dalam membaca Al-Quran atau mungkin Al-Quran dan terjemahnya, kita jangan langsung memutuskan, bukan berarti kebenarannya, memutuskannya bahwa inilah ini gitu mungkin ya. Berarti kita harus mengkaji lagi yang dimaksud ayat ini seperti apa. Jangan langsung hanya modal. Dan kita harus mungkin kita sahabat semuanya, kita harus banyak mengaji ya, bukan hanya mengkaji. Kalau mengkaji kita bisa sendirian, mungkin kita bisa salah juga. Tapi mengaji ke orang yang lebih tahu tentang tafsir, karena tadi tafsir itu banyak sekali sanad-sanadnya kayak. Contoh begini. Terus gimana? Tadi kan belum sempat diekstrakan ya jawabannya. Terus gimana kita sebagai orang biasa, termasuk saya ini, saya nggak bisa menafsirkan Al-Quran. Terus gimana saya bisa menikmati Al-Quran? Sedangkan Al-Quran itu petunjuk. Ya, hudalil muttaqin kan. Mudah-mudahan takwa. Amin. Amin ya Allah. Nah, jadi untuk kita menikmati Al-Quran itu sendiri, tahu nggak apa? Gimana? Kaji kitab fikih. Tidak mungkin fikih keluar dari Quran dan hadis, tidak mungkin. Kaji kitab fikih sahabat. Kedua,
kaji kitab tasawuf. Tidak mungkin tasawuf itu berseberangan atau keluar dari Al-Quran dan hadis. Tidak mungkin. Lihat dalam Iqodul Himam, pahami kamu seluruh hadis Nabi. Pasti akan mengarahkan kepada dua ilmu. Satu ilmu dohir yang kita sebut fikih. Dua ilmu batin yang sebut kita tasawuf atau ilmu tauhid. Yang ketiga, pelajarilah ilmu tauhid karena dalam intisari Al-Quran itu adalah merujuk kepada ketauhidan. Terus gimana kalau kita pengen nih, kalau teman-teman pengen belajar tafsir atau bisa menawil Al-Quran ya. Ulama berbeda pendapat. Berarti harus kita mumpuni atau menguasai ilmu-ilmu yang dimiliki oleh para ahli tafsir. Para ahli tafsir setidaknya harus mengetahui seperti para orang-orang yang berijtihad. Satu, nususil kitab harus mengetahui nas-nas dalam Al-Quran. Artinya Kak, nas-nas dalam Al-Quran itu? Ya kita harus hafal. Kalau kita ingin menafsirkan Al-Quran. Karena apa? Karena satu ayat dengan ayat-ayat yang lain itu bisa nasah mansuh, bisa saling tahsis. Ya. Kemudian dalam ayat Al-Quran hampir mirip, artinya hampir mirip, kadang-kadang ada kayak hampir mirip atau seperti yang berseberangan. Padahal bukan berseberangan tapi saling tahsis. Kalau mengakui atau tidak, kenyataannya seperti itu. Ada orang yang anti usul fikih. Ya Allah, usul fikih emang istilah ulama. Tapi pada kenyataan Nabi masih ada, sahabat masih ada, kasus seperti itu memang sudah ada. Betul. Maka dinamakan ilmu seperti itu seperti usul fikih. Jadi harus mengetahui nas kitab. Kita menafsirkan ini, jangan-jangan ayat yang ini menasah. Kan seperti itu. Yang kedua, marifatun nususi sunnah. Harus mengetahui hadis. Karena Quran dan hadis itu saling tafsir. Dalam Al-Quran nih, kenapa para ulama jangan sembarangan menghukumi dengan Al-Quran? Sedikit-sedikit qala Allah Ta'ala, sedikit-sedikit qala Allah Ta'ala. Masih mending kita berbicara itu dari ulama sendiri. Ulama berbicara hukum ini, kemudian membawa ayat Qurannya ini. Berarti ulama ini kan sudah tahu. Dalam Al-Quran itu, Mang Kayong, ada yang dinamakan banyak. Lapad majaz, lapad hakikat, lapad mujmal, lapad mubayyan, lapad mutlak, lapad muqayyad, mafhum, mantuk, dan masih banyak lain. Pasti rancu, maka pasti 90% yang disesatkan oleh Al-Quran itu pasti, bukan disesatkan, yang sesat mengkaji Al-Quran itu pasti secara tekstual. Sudah terjadi di zaman sahabat, di zaman tabi'in. Pasti. Maka kita harus paham itu. Quran berbicara ini, hadis menjelaskan. Hadis berbicara ini, Quran menjelaskan. Kemudian, marifatul masailil ijma, harus mengetahui masalah-masalah ijma. Ijma yang disepakati oleh para ulama, para sahabat, kita harus tahu. Lah kan itu ijma, bukan Quran dan hadis. Hati-hati bos, ijma itu dalilnya hadis. Kata Rasul, la tajtami umati ala dolalah. Tidak mungkin umatku, maksudnya umatnya para ulama kalangan umat Rasul. Tidak mungkin sepakat kepada kesesatan. Itu keistimewaan umat Rasul. Yang itulah jadi dalilnya ijma. Saya tidak mau ijma Quran dan hadis. Ya Allah, ijma itu pengamalan dari hadis. Saya nggak mau kias. Ya Allah, ya Rabb. Kias itu pengamalan di Al-Quran. Apa? Pak tabiru ya ulil absor. Itu ayat-ayat yang menjadi dalil kias. Kias dan ijma itu pengamalan Quran dan hadis. Maka kalau ada orang yang mengajak kita kembalilah kepada Quran dan hadis. Maaf saudara, maaf teman, maaf kawan. Kami dari dulu tidak kemana-mana. Tetap di sini. Tetap di sini. Kamulah yang kembali. Kamu sudah kemana aja? Kamu sudah keluar dari Quran dan hadis. Kita dari dulu ke kemana-mana. Maka kalau
orang berbicara kembalilah kepada Quran dan hadis, yang selayaknya berbicara itu sebenarnya orang yang mengkaji ini. Karena kami tidak keluar. Kembalilah karena kamu pernah pergi. Kita tetap konsisten gitu tetap ya. konsisten kepada Quran dan Sunnah. Maka tidak mungkin yang kita kaji keluar dari Quran dan Sunnah. Betul. Cuman rata-rata tidak memahami ini ayat Qurannya dari mana, hadisnya dari mana. Gitu. Kemudian harus mengetahui ma'rifatum masailil qiyas. Harus mengetahui kias-kias itu sendiri. Kias-kiasnya itu sendiri. Analogi kan tadi dalilnya dari Al-Quran. Banyak kias itu. Yang mengatakan ada 9 kias. Wow, belasan tahun mengaji itu. Ya, belasan tahun. Ma'rifatul mantek. Harus mengetahui ilmu mantek. Ini kecuali Imam Suyuti. Karena apa? Karena dalam Al-Quran itu banyak lafaz-lafaz yang harus ditasawur. Karena dalam Al-Quran itu ada lafaz nadori dan ada lafaz daruri. Harus dikaji. Nadori dan daruri. Tahu nggak dari daruri? Nggak tahu, ya udah ikut aja ulama. Ya. Nggak usah ribet. Daripada keancam hadis yang tadi. Apalagi pesantren nggak komen iya gitu kan. Ya. Masalah guru ulama dunia. Ratusan ribu hadis di kepalanya. Ihtilaf masalah lafaz Quran. Karena itu suatu nadori. Perlu definisi, perlu tasawur, perlu penelitian. Itu ulama dunia, kita sadar diri. Kita mengikuti ulama, yang ulama itu ahli Quran dan ahli hadis. Imam Syafi'i ahli Quran, ahli hadis, ahli. Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Hanbali itu muridnya Imam Syafi'i. Beliau ahli Quran dan ahli hadis. Hafalan Imam Syafi'i 600.000 hadis mustanadah. Hafalan Imam Ahmad bin Hanbal 1 juta hadis mustanadah. Qurannya di luar kepala. Di bawah 10 tahun beliau sudah hafal. Terus kita tidak ikut beliau. Di mana logika kita? Betul. Ya. Apa ngaji mantek dan sebagainya. Manteknya wah ya Allah. Sulamunawro, Isa Goji, Samsiah, Tahdibul Mantek, Sulamul Manawi dan macam-macam. Tadi harus mengetahui hadis, nusus sunnah. Berarti harus mengetahui hadis-hadis diroyah, hadis-hadis riwayat. Hadisnya banyak. Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Mustadrak Al-Hakim, Muwatta Malik, Masya Allah, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, banyak. Kalau Bang Kayong beri saya uang 20 juta, nih uang 20 juta atau 30 juta, ini tolong dibeliin kitab hadis. Demi Allah gak bakalan cukup. Gak bakalan. Saking banyaknya. Ya Allah, guru-guru kita ngaji semua hadis itu. Saya punya guru, tidak bisa saya sebutkan. Guru saya itu berguru kepada Abu Ya Al-Maliki, Mekah. Pemegang di antara pemegang sanad hadis dunia. Bukanlah Abu Ya Al-Maliki, banyak kalangan NU. Kiai-kiai NU berguru kepada beliau, termasuk Al-Mukarram Al-Alim Al-Alamah, Mbah Maimun Jubair. Beliau berguru kepada Abu Ya Al-Maliki. Kenapa berguru kepada Abu Ya Al-Maliki? Beliau di antara pemegang sanad hadis kutubus sitah dunia. Kata Mbah Maimun, saya tidak temukan orang sealim beliau di zaman beliau. Yang alim setara dengan beliau di antaranya satu Syekh Yasin Al-Padani, orang Padang. Orang Padang. Ada di Nusantara berarti ya? Iya, ada di asli Indonesia. Orang Nusantara tapi mukim di Mekah. Oh iya. Kedua Abu Ya Al-Maliki. Saya punya guru dan guru saya berguru kepada Abu Ya Al-Maliki. Mudah-mudahan kita dapat berkah dari beliau. Amin ya Allah. Ketika Said Purpul Al-Misri, Masya Allah, guru-guru kita bukan orang sembarangan, pemegang sanad-sanad dunia. Saya bukan seorang ustadz, bukan seorang kiai, apalagi ustadz juga bukan, saya seorang santri. Cuman saya mahabbah kepada beliau-beliau, kepada murid-muridnya Abu Ya Al-Maliki,
Kalau Bang Ayong tanya, kamu punya gak sanad kepada Imam Bukhari? Kamu punya gak sanad ke Imam Muslim? Kamu punya gak sanad ke Imam Ibnu Majah? Kamu punya gak sanad guru ke Imam Imam Tirmidzi? Kamu punya gak sanad ke Imam Abu Dawud? Kamu punya gak sanad ke Imam Syafi'i? Imam Ibnu Majah, Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Kutubus Sittah khususnya. Insya Allah saya bisa menunjukkan sanad keilmuan saya sampai kepada imam yang 6. Subhanallah. Ini, ya Allah, anak kecil yang nggak tahu apa-apa, apalagi guru-guru kita. Iya. Ya Allah. Baik, mantai. Kemudian marifatu ilmil arabiyah. Kalau kita ingin sedikit bisa memahami atau merasakan tafsir-tafsir dari para ulama itu sendiri atau takwil ya. Iya. Mengetahui ilmu Arabiyah. Apa ilmu Arabiyah? Di antaranya dalam kitab Kawakibud Duriyah, ilmu Arabiyah tidak kurang dari 13 ilmu. Ilmu Nahu, Sorob, Nahu saja kita bahas. Kita ngaji Nahu belasan tahun. Jurumiyah berulang-ulang. Apalagi Imriti berulang-ulang. Mutamimah berulang-ulang. Kawakibud Duriyah, Jami'ud Durus. Nah, kemudian apa lagi? Alfiyah. Alfiyahnya macam-macam caranya. Mughni Labib, Qaidul Ghatil Arabiyah, Amil Jurjani. Belasan kitab ilmu nahu kita kaji. Itu baru satu ilmu ya. Ini yang berbicara kita sedang berbicara ilmu Arabiyah. Ya. Gak apa-apa panjang. Gak apa-apa panjang. Supaya jelas. Betul. Ya, supaya jelas. Jelas buat kita. Sambil diminum kopinya, Kak. Oh, iya. Jelas buat kita. Yang kedua, ilmu sorob. Apa ilmu sorob? Kayolani, Yakulu, Janjani, Tabtajani, apalagi Ghamyatul Af'al, dan banyak kitab sorob. Ya Allah, ya Rabbi, kita kaji sarah-sarahnya belasan tahun itu. Apalagi itu baru 2 nih. Iya, baru 2. 3, ilmu bayan. Kita kaji daripada Nasta'in, Risalah Dahlaniyah, Fatahiyah, Samarqandi, Jauhar Al-Maknun, Jawahirul Balaghah, Johar Maknun. Apakah cukup mengaji itu 5 tahun? No. Enggak cukup. Masya Allah. Itu Balaghah, bayan, ma'ani, bade. Apalagi mengkaji ilmu wado, istiqo. Itu udah beda-beda. Istiqo, apalagi di antaranya tarikh, termasuk sejarah. Itu sejarah termasuk ilmu Arabiyah. Maka memanai Al-Quran itu harus mengetahui asbabun nuzul. Iya. Mengetahui asbabun nuzul. Ada orang yang sampai mengatakan Nabi pernah sesat. Ya Allah. Itu menafsirkan Al-Quran secara tekstual. Dia tidak tahu gimana asbabun nuzulnya. Secara tekstual, bahwa jadaka dolang pada, ya Allah, sudah dipastikan pasti sesat. Asbabun nuzul kata Imam Suyuti. Maka Imam Suyuti termasuk ahli tafsir. Beliau punya tafsir Jalalain. Syekh Jalaluddin Al-Mahali dan Syekh Jalaluddin Asyuti membuat tafsir itu. Beliau menghafal 200.000 hadis mustanadah. Hafal Al-Quran di sejak masih kecil. Masya Allah. Bahkan tahu Tobaqatul Hufad. Beliau menulis kitab Tobaqatul Hufad, mencantumkan para rawi hadis ribuan di sana beserta biografinya, beserta lahirnya, wafatnya. Beliau tahu. Masya Allah. Guru-guru kita punya sanad kepada beliau-beliau itu. Nah, kemudian Arabiyah masih banyak lah ya. Masih banyak. Ma'rifatun nasi wal mansuh. Harus mengetahui ayat nasah dan mansuh. Ini dinasah oleh ayat ini. Kita harus tahu. Harus kita tahu tahsis khusus dan umum. Harus tahu karena ada ayat umum yang ditahsis oleh ayat yang lain. Atau ayat yang lain ditahsis oleh hadis.
hadis diakses oleh ayat. Itu seperti itu. Saya pernah mengkaji satu saja. Air itu yang tidak bisa najis atau air yang kekenaan najis tapi tidak suci, tidak najis. Air seperti apa? Mengistinbat dari hadis, ya Allah, satu malam hampir tidak selesai. Berarti banyak artinya. Wow, perlu teknis, maka kita enak ngaji fikih. Itu dari hadis. Sejarahnya, ya Allah, sudah enak. Fikih, tasawuf, akhlak, tauhid, wallahi itu dari Quran dan hadis. Wallahi. Kita boleh beli kitab namanya Fiqhul Islam Mu'adilatuh. Seorang ulama besar Syekh Wahbah Zuhaili menjabarkan ilmu-ilmu fikih sesuai dengan hadis-hadis Quran hadis. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Kemudian asal mansuh itu yang dibahas dalam kitab diantaranya usul fikih. Usul fikih, waduh, kitabnya banyak. Apa? Warokot, sarahnya Napahat, Latoib, Aluma, Goyatul Wusul, Jam'ul Jawame, dan masih banyak yang lainnya. Kita kaji itu semua. Masya Allah, kaji kita itu semua. Kemudian ma'rifatur ruwatil hadis atau mengetahui ilmu mustalahat hadis. Hadis itu yang tahu hanya doi sahih saja hasan. Tahu doi gimana? Banyak hadis itu. Nih, di antaranya Imam Maliki berpendapat ketika kalau kita turun dari i'tidal menuju sujud, apa yang harus didahulukan? Ini apa namanya? Tur kalau bahasa Sunda, dengkul. Apa ketika kita mau sujud, dengkul dulu atau tangan dulu? Berbeda. Imam yang empat berbeda. Kata Imam Maliki, tangan dulu, karena ada hadis Rasul. Kamu jangan sujud seperti unta, karena unta ini dulu katanya. Yeah. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi berbeda dengan Imam Syafi'i. Padahal Imam Maliki hadisnya ada, ya. Maka ada yang berbicara kepada saya nemu hadis ini redaksinya, terus dalam Safinah seperti itu. Oh ya, jadi Anda menganggap Safinah itu bukan hadis. Lah emang gimana? Safinah itu pengamalan dari hadis. Kamu pengen hadisnya? Coba saya lihatkan. Mana hadisnya ini? Dicek, ini hadisnya ada. Ya bener ada. Jangan sujud seperti unta. Nah, ini Rasul, sahih. Ya Allah, sahih langsung. Tetapi Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Hambali tidak menggunakan hadis ini. Kenapa? Karena kata beliau yang tiga, saya mempunyai data bahwa hadis ini mansuh, dinasah. Lafadznya ada, hukumnya tidak berlaku. Saya mempunyai hadis yang lain. Coba, itu dalam hadis saja. Dalam Al-Quran sama. Maka harus mengetahui ilmu mustalah hadis. Kalau kita ingin berbicara tentang penafsiran Al-Quran atau mengambil hukum ini langsung dari Al-Quran. Yeah. Itu tidak gampang. Dalam ilmu mustalah hadis ada hadis riwayah, ada hadis diroyah. Hadis riwayat banyak kitabnya. Berikan saya uang 50 juta, gak bakalan cukup. Demi Allah gak bakalan cukup. Mustalah hadis dari yang kecil, Baikuniah. Itu namanya Minhatul Mughis. Masya Allah, banyak. Imam Suyuti mengarang Asbah wa Nadoir. Ya Allah, ilmu mustalah hadis banyak. Kita mengkaji kitab tersebut. Tabaqatul Hufad harus dikaji, mengetahui riwayat-riwayat hadis. Apa maknanya? Kita yang berguru kepada guru-guru kita, bersyukurlah. Karena kenapa? Karena kita diajari fikih, diajari akhlak, diajari tauhid, itu adalah dari pengamalan hadis-hadis, sehingga kita langsung memakan hasilnya saja. Yeah. Tidak tahu repotnya, tidak tahu capeknya, ya langsung enak.
langsung enak, ya Allah ya Rabbi. Imam Al-Ghazali, beliau lebih daripada 300.000 hadis di luar kepala. Beliau seorang mujadid pada abadnya. Dalam kurun 400-500 beliau menjadi mujadid. Apa maknanya mujadid? Satu dunia tidak ada yang mampu mengimbangi beliau, apalagi mengalahkan. Apakah beliau berijtihad sendiri? Saya tidak mau ikut Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Saya mau membuat hukum-hukum sendiri. Karena hafalan saya melebihi 300.000 hadis dan saya menghafal Al-Quran seluruhnya. Apakah bisa? No, tidak. Saya tidak mampu meniru di antaranya imam yang 4. Tidak mampu. Saya harus itu. Tidak mampu seperti beliau-beliau. Apalagi kita. Qurannya nggak paham. Qurannya nggak paham. Hadisnya nggak jauh paham. Dari pesantren. Ya Allah, ya Rabb. Maka saya tekankan sekali lagi, sejarah membuktikan dari zaman sahabat sampai nanti akhir zaman. Coba pahami. Dari zaman sahabat sampai akhir zaman, jika kita mengkaji Al-Quran secara tekstual, dipastikan itu pasti akan terjerumus kepada kesesatan. Pasti terjerumus kesesatan. Betul. Lihat, seandainya benar menafsirkan Al-Quran, Rasul, man qala fil Quran, siapa orang yang berkomentar tentang Al-Quran atau dalaman Al-Quran, biro'yi, dengan pemahamannya sendiri. Boleh saya minum dulu? Minum dulu. Berbicara tentang Al-Quran, Al-Quran dengan pemikirannya sendiri, kata Rasul, Pak Asoba, kemudian dia benar. Lah, benar ternyata. Kata muradnya Allah, maksudnya Allah seperti itu. Kemudian benar. Maka kata Rasul, walaupun kebenaran, faqad ahto'a, maka dia sudah salah. Walaupun tepat. Karena apa? Karena duna nador kalamil ulama, tanpa menimbang melihat kalam-kalam ulama ahli tafsir, wa muroja'atil qawanin ilmiah, dan tanpa merujuk menimbang dengan aturan-aturan ilmu yang berlaku daripada zaman sahabat sampai sekarang. Karena apa? Tidak mungkin bisa langsung dengan pemikiran tanpa mengetahui majaz, mujmal, mufasol, am, khusus dan sebagainya. Jadi alhasil kita cari aman lah, kita main aman lah. Kalau kita pengen memaknai Al-Quran, silahkan kaji kitab tafsir yang lain. Kalau kita tidak, tafsirnya banyak, udahlah kita dengerin kepada guru gimana tafsir ini, gimana ayat ini. Kemudian kita pengamalan Quran dan hadis dalam sehari-hari itu adalah daripada kitab-kitab fikih, kitab-kitab akhlak, kitab-kitab tauhid. Itu pengamalan dari Quran dan hadis. Jangan dikira itu bukan pengamalan dari Quran dan hadis. Oke. Mungkin karena waktu juga. Ini sudah sedikit agak gamblang bincang-bincang kita kali ini ya Kak ya. Sedikit. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, para setia NU Kertahayu Official bisa memahami dari bahasan kita artinya atau intinya Quran adalah pegangan untuk umat Islam. Tapi kita jangan menelan mentah-mentah arti semuanya hanya oleh pemikiran kita sendiri. Jadi alangkah lebih baiknya sahabat-sahabat semuanya kalau mengkaji Quran terjemah itu buat tadabur saja, untuk pengetahuan pribadi ya, tadabur untuk mengerti atau mengerti dari arti-arti itu. Dan lebih jauhnya kita harus mengaji dulu dan mengkaji lebih jauhnya. Dan pengamalan Al-Quran itu, kalau kita ingin mengamalkan Al-Quran, karena Al-Quran sebagai petunjuk, yaitu ngaji fikih itu, yang ngaji fikih, alat yang tauhid itu. Fikih dan alat semuanya gitu. Oke,
sahabat-sahabat semuanya, kalau menonton jangan di skip ya. Kalau menonton jangan di skip, biar tidak gagal fokus, biar jelas. Jadi dari awal harus ditonton sampai akhir, jangan di skip biar kita itu cerdas. Karena di channel kita insya Allah akan mencerdaskan ya bangsa dan negara ini. Dan buat kita sendiri. Buat kita sendiri. Itu khususnya, Kak. Oke, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.